Ya, perkenalkan nama saya Karo Fahmi. Dari tiga yang saya wawancarai, saya pilih satu yang bernama Siki Ramawati, umurnya 34 tahun. Masalah dia itu Siki seorang ibu rumah tangga yang dua anak yang masih sekolah. Masalah terbesarnya itu adalah kondisi keluarganya pas-pasan karena suaminya hanya bekerja sebagai buruh area yang lepas. Dia sering bingung bagaimana memakai keuangan, terutama untuk biaya sekolah anak-anak. Jadi dampak jika masalah diselesaikan tuh urgensinya tuh termasuk tinggi lah ya. Terus dampak jika selesaikan, keluarga akan lebih aman secara finansial dan bisa menyusun rencana jangka panjang. Solusi yang tersedia dari saya itu mendorong untuk mencari pekerjaan, suaminya itu mendorong untuk mencari pekerjaan yang lebih stabil, meningkatkan keterampilan agar punya nilai yang lebih, dan mencoba untuk usaha bersama yang bisa dikerjakan di rumah. Nama saya Putri Darmayanti Ode Tanjung. Tugas wawancara saya di sini ada Bu Ani, guru sekolah dasar, Pak Budi 42 tahun pengusaha, dan Bu Sari, Kak Sari 29 tahun mahasiswa S2. Nah, dari ketiga wawancara ini yang paling tinggi itu Kak Sari mahasiswa S2, yang dimana masalah terberat yang dihadapinya depresi berat karena tekanan akademik dan masalah keluarga sekaligus. Jadi dampaknya ke terapi psikologis dan banyak berbicara dengan teman dekat, juga belajar mengatur waktu dan memberi ruang untuk diri sendiri agar tidak kelelahan. Nama saya Kevin Deha Marbun, Pak. Di sini masalah terberat yang saya pilih itu orang kedua, Pak, bernama Bapak Herman Satria, umur 33. Bapak Herman ini latar belakangnya yaitu adalah seorang wirausaha makanan anak-anak seperti jajanan, goreng-gorengan, Pak. Dan dia tinggal bersama istri dan anak-anaknya yang masih SD dan SMP. Masalah terberat dalam hidupnya di sini, Pak, dia menceritakan kalau sanak saudaranya banyak yang tinggal di luar kota bahkan pulau, sehingga menyulitkan dia untuk berkomunikasi dan sharing antar masalah mereka, Pak. Jadi di sini dampak jika masalah ini diselesaikan, Pak, dapat mendapatkan dukungan emosional, meningkatkan rasa keterhubungan, dan mendapatkan dukungan antar satu sama lain. Dan solusinya, Pak, yaitu pertama membangun jaringan komunitas persahabatan, mengikuti komunitas atau grup di media sosial, dan mencari mentor atau figur panutan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devika Alia Salsabila. Saya di sini mengambil satu yang bernama Naya Subianti. Kenapa saya mengambil dengan masalah ini? Karena dia dipaksakan dengan orang tuanya untuk dengan juara di antar sekolah, sedangkan dia tidak mampu untuk juara di dalam sekolah tersebut. Karena dengan keinginan orang tuanya agar dia masuk dengan universitas dengan orang tuanya inginkan, sedangkan dia tidak mau dengan omongan orang tuanya bahwasannya dia dengan dipaksa dengan kuliah yang tidak diinginkan di dirinya. Dan terus dia cukup bingung mengambil keputusan antara untuk dengan diri sendiri dan dengan orang tua, sedangkan yang biayai dengan semua biaya kuliah itu yang dari orang tuanya, dan dia bingung dengan keputusan hal tersebut. Dan saya kasih solusi kepada dia, yaitu adalah tetap untuk mempercayakan diri dan mencari dukungan dari teman-teman lain. Nama saya Rizky Panjaitan dari kelompok 6. Dari 3 masalah ini yang saya pilih adalah ilham, dikarenakan trauma yang dialami bullying ini sangat tidak mudah dihilangkan. Ilham mengalami kasus bullying sejak SD selama 6 tahun, sehingga ini membuat dia merasa tidak percaya diri dan takut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada akhirnya dia pun menjadi menutup diri. Yang dia sendiri pun tidak pernah menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tuanya atau teman-temannya barunya saat ini. Solusi saya sih
solusi saya adalah Ilham harus mencoba membuka dirinya dan menceritakan yang dialami kepada orang tuanya sedikit demi sedikit dan juga kepada temannya, dan mencoba perlahan mempercayai orang-orang yang ditemuinya. Selain itu, sebisa mungkin jangan terus melihat ke masa lalu dan fokus ke masa sekarang dan masa depan. Dampak yang jika solusi masalah ini teratasi adalah Ilham traumanya pun bisa berkurang, hidup lebih tenang dan tidak stres lagi. Perkenalkan Pak, nama saya Nita Pinkan Yolanda. Dari 3 permasalahan yang saya ambil yaitu Ibu Dewi Puspitaningrum, usianya 30 tahun. Ibu ini seorang pegawai administrasi di sebuah kantor swasta. Masalah terberat yang ia hadapi adalah ketidakmampuannya memiliki anak. Meskipun ia sudah menikah bertahun-tahun, ia dan suaminya sudah mencoba berbagai pengobatan medis maupun alternatif, namun hingga kini belum berhasil. Tekanan bukan hanya datang dari diri sendiri, tetapi dari keluarga besarnya yang sering menanyakan soal keturunan. Tetapi bagi Ibu Dewi ini adalah luka batin yang sulit diceritakan karena tidak ada solusi pasti yang bisa menjanjikan keberhasilan. Lalu solusi yang tersedia itu melakukan pengobatan secara rutin, tetap ikhtiar secara medis, perkuat doa, jaga ketenangan hati, tidak membiarkan perkataan orang lain membekas di hati. Dampak yang muncul dari Ibu Dewi ini yaitu muncul stres, tekanan batin,